ini salah satu resep paling gampang, paling mudah untuk ngatasi pusing-pusing menjelang berbuka puasa. Nih, satu resep. Nanti saya ajarin cara makan kurma yang benar. Supaya kurma ini memberikan efek tidak terlalu membuat banjir gula ke dalam tubuh kita, maka kita makannya dengan minyak atau lemak. Nah, ini salah satunya. Waktu Masya Allah, ngasih hidrasi yang luar biasa ke badan. Salah satu yang sering kita dapatkan di Ramadan itu kan ketika seseorang itu menjelang buka atau mungkin sepekan pertama itu kan pusing-pusing ya, badannya nggak enak, nggak nyaman, itu ya bentuk detoksifikasi yang terjadi. Nah, kayak begitu kalau kita sudah ngerti konsep atau pola bagaimana memperbaikinya, maka sebenarnya nanti ya, ini saya kasih resep. Ini resep pertama. Nah, resepnya apa ya? Nah, resepnya begini. Jadi salah satu yang resep bukan andalan sih ya, yang pernah saya share juga setahun lalu sudah pernah saya buat. Ini yang bisa Anda pakai ya ketika berbuka puasa. Ya, di samping nanti kita kan makan kurma kalau buka puasa. Ya, ini air putih, saya kasih madu lah secukupnya. Kemudian saya kasih garam. Terus saya aduk. Kenapa diaduk? Biar ada bunyinya. Diaduk biar biar larut. Aduknya pakai apa? Pakai sendok. Boleh nggak ngaduk pakai yang lain? Boleh. Anda punyanya apa? Mau tangan, mau jempol, silakan. Kadang-kadang nanya begitu tuh. Oke, ini air Pak Bu. Ya, Masya Allah ya. Kalau saya boleh, ini sirup madu. Ya, sirup madu full mineral. Ya, kenapa full mineral? Karena ada garamnya. Madu kita tahu sebagai sumber asam amino. Airnya air mineral. Ini sirup, katakanlah air madu kayak begini plus garam ini salah satu resep paling gampang, paling mudah untuk ngatasi pusing-pusing waktu lagi berbuka atau menjelang berbuka puasa. Nih, satu resep. Tadi saya sudah sempat ngomong kan bahwa eat right, makan yang benar. Maka sudah tahu kayak begini kan mudahnya minta ampun gitu kan. Mudahnya sangat mudah gitu kan. Jadi saya sangat berharap nanti kalaulah sambil memberikan bingkisan lebaran gitu kan kepada karyawan-karyawannya atau kepada itu ya, tolonglah jangan lagi kasih sirup gitu. Ya. Pilihannya ada beberapa, kasih air mineral, kasih madu, kalau nggak kasih air kelapa. Nah, itu bagus tuh. Kan banyak pilihannya. Ya. Jadi kita mulai membiasakan katakanlah hal-hal yang baik ya dalam kehidupan kita, khususnya waktu Ramadan. Ini salah satu cara kita untuk memberikan asupan hidrasi atau mungkin rehidrasi yang sangat baik untuk tubuh. Ini enak banget loh, Masya Allah. Saya coba dikit ya. Rasanya apa dok? Ya manis lah, kan ada madu. Ya, jadi Masya Allah ya teman-teman sekalian, ini salah satu jadi kan 11 bulan sudah banyak es teh gitu loh. 11 bulan kan sudah banyak katakanlah minuman, saya tidak tahu ya di Bandung itu banyak juga apa minuman Bandung? Boba. Oh, boba. Boba. Bukan, ya itulah pokoknya ya. Jadi bagaimana kita memperlakukan atau memberikan hak tubuh kita ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, dengan lebih baik, memberikan yang lebih baik untuk sehingga tubuh tuh akhirnya apa? Seperti dia kayak tadi kan istirahat kan. Nah, puasa itu kan istirahat gitu kan. Istirahat dari apa? Dari makan yang tidak benar, makan yang tidak sehat, makan berlebihan, ngomong yang nggak penting, ngomong yang tidak baik. Nah, itu istirahatnya sebenarnya. Harusnya kita bahagia. Makanya kalau Anda lihat dalam hadis ya yang disebutkan oleh atau mungkin disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu bilang begini, kebahagiaan orang berpuasa. Lihat, yang disebut Nabi itu kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua. Yang pertama Pak, saat dia berbuka dan saat dia bertemu dengan Allah atau menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya sendiri kita dilakukan ketika dilakukan karena Allah pasti bahagia. Jadi kalau ada orang lagi puasa marah-marah, itu niatnya nggak benar. Ya. Sampai situ ya. Jadi
dia kayak istirahat gitu kan. Istirahat dari apa? Dari keletihan, dari capeknya makan, capeknya pikiran, capeknya hati gitu kan. Kenapa? Ya, orang disuruh diem, suruh banyak baca Quran, suruh banyak berbuat baik kan gitu. Ya. Maka tadi ya katakan ketika mulai start puasa udah bahagia tuh, ya, udah bahagia tuh tubuhnya. Ya, Masya Allah ya. Begitu caranya Allah untuk memberikan istirahat kepada kita. Karena memang manusia sejatinya kalau kita diberi kesempatan antara makan dan minum selama 12 bulan, maka kita akan lebih memilih makan. Ya, maksudnya makan minum itu satu paket gitu kan, dibandingkan kita berpuasa. Ya, memang karena kita memang senangnya makan gitu loh. Kalau nggak dihentikan makan gimana? Ya nggak bisa, pasti akan muncul masalah gitu kan. Makanya tubuh kita itu kan beregenerasi. Bahkan kemarin saya sempat diskusi dengan seorang ustadz cerita tentang puasa ayyamul bid. Ternyata ada hadis menyebutkan bahwa puasa ayyamul bid itu puasa yang paling baik dalam mengatasi atau menghilangkan kemarahan dalam diri seseorang. Itu apa hubungannya gitu kan? Ya, jadi subhanallah ya, luar biasa Islam memberikan pedoman kepada kita tentang itu semua. Ya, nah, Bapak sekalian, jadi ketika kita bicara, katakanlah saya tidak akan bicara katakanlah yang di luar itu ya, maksudnya yang sifatnya amaliyah itu kan mungkin sudah paham lah ya. Termasuk juga salah satu yang biasa saya sangat amat sarankan, dan itu pun juga pastinya kita mendapatkan arahan dari Nabi SAW atau petunjuk Nabi SAW, yaitu adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Nah ini saya cerita sedikit ya, supaya nanti jadi semangat. Kalau bisa, pertama dalam keseharian kita di hari Ramadan nanti, atau mungkin di hari-hari Ramadan nanti, jangan pernah terlewatkan untuk memberi makan orang yang berpuasa. Hatta itu cuma dengan sekedar kurma dan satu gelas air putih yang kita sajikan kepada dia. Oke? Ya, nah suatu hari saya cerita sedikit. Suatu hari saya ada acara gitu kan, ada teman lah, sahabat-sahabat itu bikin acara, ada mungkin 1.000 orang hadir. Lalu saya mikir gitu kan, ini lagi puasa Ramadan itu, udah lama tapi ya. Saya mikir apa nih yang saya bisa ambil pahala di sini gitu kan. Lalu tiba-tiba terlintaslah, oke, beli kurma aja lah 2 kotak. Karena ada laki-laki, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak gitu kan. Saya belilah kurma 2 kotak. Ya, belilah kurma 2 kotak tuh, nggak salah sekitar 300.000 atau berapa lah, sekitar itulah. Belilah saya 2 kotak tadi, dan subhanallah akhirnya saya bilang sama panitia, ini kurmanya dilelang aja untuk pondok pesantren. Nah, saya bilang gitu kan, dilelang sama mereka. Dan lakulah kurma itu yang saya beli sekitar 300-an ribu tadi itu dengan harga kalau saya sampai 5 juta atau 10 juta gitu kan. Lalu akhirnya terus lagi kebaikan tadi. Bertambah lagi kebaikan tadi dengan cara apa? Kan dimakan, ya dibeli sama seorang ibu-ibu 2 orang gitu kan. Untuk bapak-bapak iya, untuk ibu-ibu iya gitu kan, 2 kotak tadi. Lalu dimakanlah oleh mereka. Nah, waktu mereka mau makan, peserta kan bagi-bagi tuh supaya dapat berkahnya yang sedekah atau mungkin yang ambil lelang tadi gitu kan. Lalu akhirnya waktu mereka mau makan itu, saya bilang sama panitia, waktu mereka mau makan berbuka puasa pakai kurma tadi, saya bilang stop dulu ya. Stop kemana? Kok bisa stop? Ya, stop dulu. Jadi kurma yang mereka pegang itu tolong tukarkan dengan temannya, saya bilang. Insya Allah kan. Jadi kurma yang dia makan itu ya, itu ditukarkan dengan temannya. Maksudnya apa ya? Itu kan berbagi makanan, orang berbuka. Jadi temannya tadi berbuka dengan kurma yang dia berikan, yang itu dari ibu tadi, kan sekeren tuh, Masya Allah. Ya, jadi akhirnya terus bertambah gitu kan. Apa mungkin kebaikan-kebaikan itu kita bisa kita ambil setiap hari selama Ramadan. Termasuk juga ketika di rumah ya, misalkan ada anaknya 12, misalkan anaknya banyak gitu kan, misal ya, anaknya 12, bapak ibunya katakanlah dia bapaknya pegang kurma, emaknya pegang kurma, tukar kurma satu, kan dapat pahala semua tuh ya. Sesederhana itu sebenarnya ya. Jadi itu salah satu cara kita untuk menjadikan Ramadan ya menjadi bulan yang berlimpah dengan amal soleh, amal kebaikan ya, sehingga kita bukan lagi sibuk ya dengan hal-hal yang katakanlah membuat katakanlah tubuh kita itu lemah, salah satunya makanan ya. Nah, konsep makan yang benar ini yang sebenarnya ada pada Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya bisa kita terapkan ya. Sebenarnya masalahnya apa sih kalau kita bicara tentang makanan hari-hari kita? Ya memang masalahnya banyak. Kalau saya boleh membongkar itu gitu kan. Misalkan tadi kita bicara tentang bala-bala gitu kan. Bolehkah makan bala-bala? Boleh. Bawang boleh nggak? Gorengan boleh. Tidak ada masalah. Cuman sebenarnya kalau kita mau sedikit lebih katakanlah naik kelas dalam hal makanan ya,
kita bisa mengurangi makanan-makanan yang bertepung atau terigu tadi, berminyak tadi, yang kita tahu terigu kalau teman kan tepung kan karbohidrat ya. Ketika dia nggak kepake dan berlebihan masuk dalam tubuh kita, itu Masya Allah Bapak Ibu sekalian, dia lama-lama kan diubah jadi lemak juga. Diubah jadi lemak juga. Nah, lemak itu akan menumpuk di badan. Nah, kemudian minyaknya juga sama. Ya, minyak itu sudah jelas-jelas minyak yang tidak sehat, ya minyak trans atau trans fat gitu, itu juga akan membebani tubuh kita. Belum lagi kita bicara gula pasirnya misalkan di situ. Maka sebenarnya kalau sudah ngerti konsep ini, maka di Ramadan itu kita bisa ganti itu pelan-pelan. Ya, dan tetap enak kok. Nah, ini saya bawa contoh ya di depan Bapak Ibu ini ada apa ini? Ini ada talas ya, talas. Ada ubi, ada talas. Nah, talas ini kan sebenarnya, Masya Allah, salah satu makanan lokal kita yang juga sangat enak ya. Ini kayak saya udah siapin, saya bela-belain ini buat acara ini. Saya tadi ke pasar beli kelapa. Demi atau acara kita ini, Masya Allah. Cie-cie. Nah, saya kasih garam. Ya, ini garam. Oke. Lalu saya kasih ini namanya, ini sebenarnya bukan gula aren ya. Ini bukan gula kelapa, tapi namanya ini belum pernah saya share, tapi belum saya keluarin ilmunya, namanya jegri. Jegri. Ini gula tebu, tapi gula tebu yang beda dengan gula biasa ya. Nah, diolahnya ya. Nah, ini kan saya aduk-aduk begini. Ini kan sumber karbo. Talas itu sumber karbo ya Bapak sekalian. Nih, saya makan talasnya, saya katakanlah cocol pakai ini. Oh, jadi kayak sandwich gitu kan. Terus kalau udah lihat makanan tuh pada diem gitu. Ada gini aja deh. Ini ya. Bisa imajinasi, Dok. Pak Rija, Masya Allah Pak Rija. Ini Pak, nanti Bapak coba dong Bapak. Ini ada talas, saya rebus. Ya, gitu kan. Nah, kalau maja SRN mah nggak ada urusan sama minyak-minyakan. Ada minyak, alhamdulillah. Ya minyak sehat. Ya nggak ada minyak, kau seringnya rebusan kok daripada yang di... Jadi kalau lemak pun, lemak yang sehat. Nanti saya ajarin cara makan kurma yang benar. Bukan benar, tapi makan kurma naik kelas lah, bahasa gitu. Nah ini, karbonya dapat. Karbonya ya. Seratnya kita tahu talas itu kan seratnya banyak, bahkan anti kankernya ada. Karbonya juga dapat, tapi bukan karbo olahan kayak gula pasir gitu. Kemudian di sini juga ada kelapa salah satu lemak yang sangat baik ya, protein, maksud Allah serat tinggi. Kemudian saya tambahkan garam sebagai sumber mineral, dan saya tambahkan lagi tadi gula tebu itu kan, Masya Allah kalau kita makan. Saya cobain, Bismillah. Susah dijelaskan pakai kata-kata. Apa susahnya masjid bikin beginian daripada bakwan? Hah? Ya kan? Kadang-kadang kita tuh nggak mau aja. Apakah ini bukan makanan kelaziman kita? Ini makanan kelaziman kita. Aslinya orang Indonesia itu kan nggak kenal dengan tepung terigu-teriguan. Kita zaman dulu ada singkong, ada talas, ada ubi, ada jagung. Kita nggak kenal dengan gluten-glutenan aslinya. Tapi karena udah masuk dia, ya udah lidah kita udah terjerat dengan rasa-rasa dari terutama lemak-lemak trans tadi. Itu Masya Allah ya. Jadi termasuk juga ya kayak begini ya, kalau sudah ada nih telur ya, saya punya telurnya. Ini saya sengaja rebus nih, bukan buat Pak Rija, karena kalau saya kasih Pak Rija kejauhan. Ya buat saya tentunya. Pak Rija lihat aja dan rasakan gitu, dari kejauhan. Ini Pak, Masya Allah ya, telur ini salah satu sumber omega 3, DHA, segala macam yang sangat luar biasa. Ya, jadi kalau kita udah ngerti cara makannya ya, maksudnya cara makan tuh pola makan yang benar, kita nggak neko-neko kok sebenarnya. Ya, kayak telur kayak begini, ini kan Masya Allah ya. Ini telur sehat ya, bukan telur biasa. Ya, waktu Anda berbuka itu, sedikit Anda makan karbo begini, nanti terus Anda makan lagi telur kayak begini,
Malah kasih sambal dikit, sambal apa? Garam. Saya memang sengaja nggak makan tadi pagi. Makanya sekarang. Simpel kan simpel. Enak, enak. Sehat, sehat. Sesimpel itu coba. Makan begini aja. Ini efeknya ke badan luar biasa loh. Itu saya bilang tadi. Jadi kalau udah ngerti, katakanlah kita, ternyata segitu doang makan sehat. Iya, segitu doang, serius. Nggak seribet yang dibayangkan banyak orang. Tadi saya sudah jelaskan, ada minum kayak begini kan gampang tuh. Kalau ini katakanlah susah dapat madu, udah pakai air kelapa tua tuh bisa. Air kelapa tua kan biasa di pasar-pasar malah dibuang. Ya, itu Ramadan pakai tuh buat minum. Itu kasih garam, kasih madu, atau kalau nggak ada madu kasih gula kelapa atau gula Jawa tuh, masya Allah ngasih hidrasi yang luar biasa ke badan. Bahkan apa ya? Sebenarnya ketika kita sudah ngerti esensi puasa itu, sebutir kurma kayak begini, ini kurma nih, saya kasih tahu ilmunya sedikit. Kurma nih, kan dia karbohidrat, gula. Gula itu ya tentunya kalau apalagi kurma sebagai salah satu sumber gula yang sangat tinggi ya, atau mungkin 75% isi kurma ini kan gula. Nah, supaya kurma ini memberikan efek tidak terlalu membuat banjir gula ke dalam tubuh kita, maka kita makannya dengan minyak atau lemak. Nah, ini salah satunya. Ini bukan mentega, tapi ini namanya grass fed unsalted butter. Jadi butter yang tidak dikasih apa, ini dari lemak hewan ya, dari awal dari susu juga. Jadi ketika Anda makan kurma kayak begini, ya, dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa yang terjadi? Kurma ini akan menjadi sangat powerful ya ke diri kita dan tubuh kita, dan dia tidak menyebabkan nanti sembelit juga kalau kita makannya misalkan agak khilaf, agak banyak, gitu kan, karena ada lemak di situ. Subhanallah kan semudah itu. Apalagi, saya coba makan dulu ya. Memang, nanti para kameramen akan bisa merasakan. Dan kameramen di sini sih ada. Tapi yang di sana, mohon maaf. Ya. Itu Pak. Dan lagi, ini salah satu cara, saya kemarin nyoba juga, ini bagaimana kurma ini bisa lebih kuat lagi terserap. Ternyata, saya nyoba waktu itu, makan kurmanya pakai ini. Bisa juga kalau nggak pakai ini ya. Pakai, tadi juga bisa. Ini apa namanya? Kelapa ini. Jadi kurma dikasih kelapa. Kan ada lemaknya, kita butuh lemaknya. Kalau tadi kan kalau pakai butter kan lemak hewan. Kalau pakai ini kan jadi lemak dari lemak nabati. Bagus nggak? Bagus juga, karena kelapa itu sangat sehat daripada, misalkan ya, kalau boleh saran, daripada Anda ngemil atau mungkin bala-bala waktu berbuka puasa, kan lebih baik kalau boleh saya komparasi gitu kan, dengan satu keping katakanlah segini gitu kan, kelapa tua yang dibuat parut itu Anda lebih baik ngemil itu daripada ngemil bala-bala tadi. Bismillah. Paham ya? Jadi sesederhana itu. Terus saya makan dulu. Kalau makan begini tiap hari, apa yang terjadi dengan sel-sel tubuh Anda? Bukan glowing, tapi kinclowing. Kinclong dan glowing. Kok bisa? Oh iyalah. This is real food. Ya, ini semua tuh real food. Ya.